Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang secara diam-diam percaya kepada Kristus tanpa sepengetahuan suaminya. Sekalipun suaminya itu suka menghina-hina, menjelek-jelekkan kekristenan, dan saat dia tahu bahwa istrinya sudah menjadi percaya kepada Kristus, ia begitu tidak setuju. Tetapi sungguh luar biasa kasih Tuhan, berjalannya waktu, akhirnya suaminya pun secara diam-diam dibaptis tanpa pengetahuan istrinya. Ini sungguh luar biasa kasih Tuhan yang mau menyelamatkan satu keluarga ini. Dan lalu kemudian di dalam perjalanan hidup mereka, pontang-panting menghadapi berbagai macam masalah tantangan hidup, tetapi mereka tetap kuat, mereka tetap meyakini bahwa Kristus senantiasa bersama-sama dengan mereka, senantiasa beserta dengan mereka. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Awal mulanya saya mengenal Yesus itu dari kecil, dari umur 10 tahun. Waktu saya diajak pindah sekolah sama abang saya di Surabaya. Saat itu di lingkungan saya itu, lingkungan orang tua saya itu semuanya itu Muslim, tidak ada satupun orang Kristen. Makanya itu saya tidak mengenal siapa orang yang disalib, itu saya tidak tahu itu. Sama sekali tidak pernah mendengar apa Yesus, tidak tahu. Apa Kristen, saya tidak tahu. Karena lingkungan saya itu semua itu Muslim. Saya cuma tahu orang tuh agama Kristen, ya di sekolah pun juga nggak ada orang agama Kristen, semuanya Muslim, jadi ajarannya Muslim gitu. Dan ketika saya diajak pindah sama saudara saya di Kediri itu, setelah beberapa bulan kemudian saya selalu diajak kawan main gitu. Saya tengok setiap tembok kok ada picture-nya Yesus disalib, bahkan banyak dapat darah begitu. Saya tanya, ini siapa sih? Dia cakap, oh ini Tuhan saya itu, penebus dosa manusia gitu. Dan saya kadang berpikir, kok manusia kok bisa menebus dosa manusia, mustahil, saya bilang gitu. Dalam hati itu, terus ya karena perkataan itulah ya Tuhan pasti pegang perkataan saya itu. Dan lagi datang ke lain tempat juga sama ke teman saya yang lain. Lagi-lagi saya tengok ini orang gitu. Ya saya pikir, nggak percaya saya. Tuhan tetap Tuhan itu. Allahku di surga, gitu saja. Kalau Allah itu sifatnya nggak bisa dilihat manusia, gitu. Saya pikirnya begitu. Dan berinya waktu sampai saya sudah dewasa, dan ketika saya menikah, saya punya anak 3 ya saat itu. Saya mulai mengenal sosok Yesus dari tetangga saya sendiri, depan rumah itu. Saya datang ke rumah kawan saya itu, ya kawan dekat jadinya, itu ya tetangga lah, tapi ya menjadi sangat dekat gitu. Dia sangat senang sama anak-anak saya gitu. Dia sering panggil, diajak main gitu. Karena dia nggak punya anak kecil, anaknya sudah bujang-bujang. Dia senang main sama anak saya. Tiba-tiba anak saya itu bilang gini, Mama, aku tadi diajak doa sama Ibu Ellen. Diajak doa. Iya, diajak doa. Bu Ellen orangnya baik, Ma. Baik sekali. Iya, baik ya. Ya oke, yuk boleh main sana. Tak apa ya, Ma, kalau aku dipanggil Bu Ellen. Ya boleh, tak apa. Saya izinkan aja. Ya otomatis namanya anak dekat ya, saya juga dekat sama dia, dan akhirnya saya tanya. Terus begitu saya datang ke rumah dia tuh, Mama Eka masuk. Ya, saya masuk. Dan pertama kali saya datang itu, terus saya tak lihat-lihat itu kok. Ada buku, ada Alkitab, ada buku rohani itu loh. Rohani buku harian itu loh, buku bimbingan itu. So banyak buku gitulah. Saya ambil satu buku, buku rohani, saya tengok buku rohani, saya baca memang enak dibaca, cuma sepintas saja saya baca. Terus suatu hari dia suruh saya buka album. Ibu itu album saya coba buka aja, Sarah, itu album tuh banyak album itu. Pas pertama saya buka album itu albumnya itu gambar Yesus tapi transparan, cuma dari kepala sampai ke setengah badan itu putih. Ya otomatis saya tanya sama Ibu Ellen, karena di situ ada orang main basket ya, anak sekolah gitulah, student gitu, banyak sekali. Tapi di tengah picture itu ada foto Yesus. Ya, spontan saya tanya, Bu Ellen, ini siapa, Bu? Kok dia macam orang lagi susah hati gitu. Ini Yesus.
Yesus. Kok Yesus begini? Ya Yesus sedang sedih hati lah tengok umat-umatnya di dunia pada berdosa macam itu. Oh, Yesus itu Allah kamu, Sarah. Kok bisa Allahku toh? Ya iya Allah kamu. Allah kamu tuh sama Allahku tuh sama gitu. Saya pikir lagi. Saya bertanya-tanya. Allah Bu Ellen sama Allahku sama. Allah Bu Ellen tuh loh manusia. Allahku kan yang tidak bisa dilihat orang gitu. Terus dia perjelaskan, memang dia senang sekali, dia tuh memang berani menginjil gitu sama orang yang Muslim, sama orang yang belum mengenal Tuhan. Gitu. Lepas itu dia menjelaskan, Allah tuh, Yesus tuh, ya dia tuh raganya manusia, tapi kan dia tuh ilahi. Saya tanya lagi, ilahi, apa itu ilahi? Ilahi itu Allah kamu tuh sifatnya tuh nggak bisa dilihat, Sarah. Allah kamu tuh macam ya roh gitu loh. Kamu juga punya roh kan? Oh gitu ya. Jadi roh Allah kamu tuh yang kamu sebut Allah itu tuh udah nyatu sama Yesus. Nah, pertanyaan saya itu berarti yang kamu maksud itu Yesus itu menjelma, Allah tuh menjelma jadi manusia begitu mah? Ya iya, sebenarnya itu. Nah, lepas itu saya pikir lagi. Pulang saya itu udah sore. Saya mandikan anak, saya sangat garis. Saya ambil satu buku itu. Bu, ini kayaknya buku testimoni ya. Tapi ini perlu dibaca orang Muslim kan? Ya kenapa enggak? Tapi kok bacanya kok ini kalangan orang Kristen. Yang dimaksud kalangan orang Kristen itu apa? Untuk orang Kristen saja. Ya ini kalau orang Kristen ya orang yang percaya. Kalau kamu baca ya silakan dibaca. Aku bawa pulang ya Bu. Ya kamu bawa pulang ya ini ya. Kalau yang buku ini jangan dibawa. Nah kenapa? Ini Alkitab, semua orang tahu. Kan tulisannya Alkitab gitu. Oh kalau buku ini kan banyak ramai-ramai orang. Suamimu nggak begitu paham gitu. Oh gitu ya. Udah lepas itu saya bawa pulang. Saya cepat pulang kasih mandi anak saya. Mandi. Mandi mereka suka main-main buku, coret-coret. Masih kecil satunya belajar. Dan lepas itu saya mandi juga. Saya istirahat. Suami saya belum pulang karena saya tahu suami saya pulangnya pukul 7. Pukul 7 baru pulang. Aku masih punya kesempatan tuh pukul 6 tuh sudah selesai semuanya gitu. Anak saya udah makan. Duduklah saya. Sangat penasaran saya. Aku mau tahu ini. Lah, saya melihat itu kesaksian itu orang Muslim. Orang Muslim itu, ya kan dia pastor sudah meninggal. Dia seorang pastor sudah meninggal. Gembala Sidang Tiberias. Itu pertama saya lihat kesaksiannya itu. Gembala Sidang Tiberias itu dari Surabaya, orang sudah meninggal baru tahun ini meninggal. Gembala Sidang Tiberias, Pendeta Pariaji. Dia yang membaptis saya. Yaitu ceritanya Ibu Damiarti, Bapak Pendeta Pariaji, perjalanan dia itu saya ikutin tuh. Kesaksian dia itu dari awal sampai akhir saya ikutin terus. Jadi membuat saya iman saya itu semakin kuatnya yaitu. Nah, Bapak Pendeta Pariaji Muslim, diajak Yesus sampai dia dapat itu bahasanya gitu loh. Dia tuh kena kanker stadium 4 ya. Dia divonis dalam 2 bulan itu meninggal. Tapi dia tidak mau mati. Pak Pendeta Pariaji itu tidak mau mati. Sebenarnya belum jadi pendeta waktu itu ya. Ya jelas belum jadi pendeta. Dan lepas itu saya kesaksiannya baca buku di balik kesaksian itu aja deh. Saya baca itu. Awalnya saya mulai tertarik dengan kesaksian ya dari situ saya baca ternyata betul. Saya tengok lagi di TVRI itu selalu ada kesaksian. Bikin saya itu senang. Suatu ketika saya close sama itu Ibu Ellen itu sangat dekat. Suami saya tahu bahwasanya Bu Ellen itu orang Kristen. Ya, dan setelah itu ini makan apa ini? Enak banget ini makanan dari siapa nih? Dari Bu Ellen. Wah, langsung diludahkan. Enggak mau aku ya makan orang Kristen. Jangan Bapak makan orang Kristen sini ya. Walah, hati saya sakit sekali. Sakit sekali. Sangat sakit. Saat itu saya mulai mengenal Tuhan. Tapi kok kendalanya begini ya justru nggak bisa ya nggak bisa ya masih dipantau sama begitu ya anyway saya pikirnya gini, kalau kamu mati aku baru bebas gitu, pikir saya begitu. Saya Mungkin nggak paham soal tadi terputus sebentar si Sarah yang meludahi makanan siapa?
Oh, suami saya kan makan makanan dari tetangga saya itu yang Bu Ellen yang kesaksian itu Oh gitu. tentang Yesus. Berarti dulunya suaminya juga masih belum percaya Tuhan Yesus ya? Masih dari Ya, seberang juga. belum Oke. percaya. Iya, Ya. dari seberang Lanjut. juga. Lanjut, Nah, Si Sarah. lepas itu jangan pernah nerima makanan dari dia. Terus saya tuh kalau main ke rumah dia itu kita tuh sering doa gitu, doa. Dan pas pertama doa tuh dia suka bawa doa anak saya bilang, aku dijak doa. Oke, itu Mama Eka, doa yuk, doa. Oke, ayo kita doa. Dan suatu dia doa, anak saya yang kecil itu, ya satu masih kecil lah, belum bisa apa-apa lah gitu. Yang ini kecil ini yang lepas itu dia doa, kita doa bertiga. Dan setelah itu dia doanya tuh bahasanya bahasa roh. Pertama-tama bahasa roh. Saya jadi takut. Saya tanya, Bu Ellen, kok Ibu Ellen bahasa apa tadi, Bu? Bahasa roh itu bahasa lidah. Apa itu, Bu? Aku nggak paham. Ya bahasa lidah, bahasa surga apa gimana gitu. Jawabnya gitu. Tolong dong Ibu tirukan lagi gitu. Tirukan Ibu bahasa itu. Ya pasti nggak bisa kalau ditirukan, itu kan kita saat berdoa itu baru keluar bahasa itu gitu loh. Bahasa roh itu keluarnya saat kita berdoa. Enggak suatu kita ngobrol begini, kamu suruh aku berdoa terus kamu suruh aku baca itu berbicara itu, ya enggak bisa lah ngomong itu. Oh gitu ya. Nah itu saya makin gini aja, sesuatu yang enggak ada di ajaran ini tuh kok ada di sini. Saat aku mendengarkan soal kesaksian Yesus itu, soal di picture itu udah sangat menyentuh sampai saya itu penasaran. Dan suatu hari saya pergi ke rumah adik saya. Saya ke rumah adik saya. Saya ceritakanlah ini, bagi saya sukacita ya, tapi bagi adik saya itu bumerang. Dia marah-marah sama saya. Dia bilangnya gini, kamu tuh ya dengar orang ngomong gitu, dekat orang Kristen langsung kepincut orang Kristen. Nanti ya kamu dekat orang Buddha kepincut orang Buddha. Agama itu banyak-banyak. Gak usah neko-neko lah. Dengarkan yang ikutin agamanya, ya agama kita sendiri tuh, agama nenek moyang kita itu agama yang betul gitu. Jadi kamu tekuni aja itu agama gitu. Ya saya ya kok gini ya, muka beli sama kok hati beda. Kan dia itu kan, saya sama dia kan saudara kembar itu kan saya. Dia itu kan saudara kembar. Saya pikirnya gitu. Nah, suatu hari saya nggak menyerah, saya bilang sama adik saya. Suatu hari beberapa bulan kemudian, saya diajak pindah sama suami saya. Dan sambil ngomel-ngomel tuh mulutnya itu, sampai dia mau menantang suaminya itu, kawan saya itu. Lah, apa salahnya? Dia tidak tahu apa-apa kok. Kok mau dia ya kamu mau pindah, ayo pindah. Kita waktu itu masih ngontrak, kita masih baru ya. Terus kita diajak pindah. Mah, jangan lagi-lagi kamu kenal orang Kristen ya. Terus, ya ini orang gimana toh? Orang Kristen menyakitin juga apa? Dan mereka loh, terang-terang baik kok, kamu kok sibuk. Emang kamu kenapa benci sama orang Kristen? Kamu memang nggak punya teman Kristen. Aku punya teman Kristen, tapi mereka itu gak tua ngasut gitu. Lah, aneh. Ya oke lah, saya diemin aja. Suatu hari ya udah, saya sudah down itu, nggak mau ya, saya di otak saya itu, di pikiran saya itu Yesus Allah itu saja. Tapi berjalannya waktu bertahun-tahun, dan suatu ketika saya punya anak yang keempat, lahir keempat ya, lahir keempat. Lahir yang keempat itu Maya. Lepas itu saya mulai berontak hati saya. Hati saya berontak tuh gimana? Waktu itu anak saya masih kecil, si Maya masih SD, saya berontak. Saya sering nonton tuh Solusi di SCTV ya, tengah malam. Saya itu, suami saya tuh aneh. Saya tuh disuruh, kamu tuh pandai baca Al-Quran. Mbak, tolonglah kamu itu diajarkan anak-anak baca Al-Quran, sholat tuh kenapa? Loh, kamu aja nggak sholat kok. Kamu tuh pemberontak juga, orang nggak pernah sholat, kamu nyuruh-nyuruh ajarkan anakku sholat. Ya kalau aku, seenggaknya kalau aku nggak bisa, nggak mau, aku nggak sholat tuh bukan apa, karena aku memang nggak ada waktu katanya. Wah, sholat penyembah Tuhan nggak ada waktu. Kalau aku sama juga ada waktu, gitu kan, balik gitu kan.
Jangan-jangan kamu masih terngiang sama kayak ya, sama itu, sama temanmu itu yang apa itu pembasia lah apa gitu, bahasanya kasar lah, sorry. Kayak gitu. Walah dibawa lagi. Kita sudah jauhan, udah selesai kontak lagi. Dah lepas itu, hati saya ini sudah mulai goyah. Tapi tetap saya pegang Yesus tuh Allah. Kapanpun saya apa namanya, ya ini kapanpun ya, aku harus mengenal Tuhan gitu saja. Dan suatu hari dia paksa saya, anak saya bilang gini, Mama, aku ini sudah mau SMP loh, Mah. Kamu tuh suruh aku ngikutin ajaran Kristen di sekolah loh, tapi loh statusku loh Islam, Mah. Terus gimana, Dok? Oke, Dok. Oke, Mama ke sekolahan. Mama mau minta sama, Bu, masalahnya apa toh, Bu? Kok ibunya Kristen kok anaknya Islam, bitunya ajaran juga Kristen. Lah, apa yang saya jelasin? Bu, tolong bikin anak saya itu ijazah SMP-nya itu jadi Kristen ya. Jadi Kristen. Soalnya dia Kristen. Masalahnya kalau udah SMP itu nggak bisa dirubah, Bu. Kalau di SD masih bisa dirubah. Kalau udah ke SMP, ke SMA itu terus nggak bisa dirubah loh, Bu. Ya oke. Saya putuskan tolong diperbarui lah menjadi Kristen. Dan setelah itu oke, Kristen. Saya bilang sama Tuhan, akhirnya saya berontak. Saya itu memang bertahun-tahun saya itu suami saya itu yang menyodorkan. Kamu betek Mah, kalau betek tuh kamu merokok tuh. Perempuan juga banyak yang merokok, haji-haji juga banyak yang merokok. Emang merokok enak ya? Enak lah ngerokok, kalau mau relax, apa kan bisa merokok katanya. Jadi dia suka berikan saya rokok tuh, rokok perempuan apa tuh yang apa itu rokoknya, rokok apa ya? Mil tuh loh, yang dingin-dingin itu loh. Akhirnya saya terbiasa, tetapi walaupun saya merokok itu tidak ada satupun orang yang tahu. Taunya kalau aku beli rokok itu untuk saya punya suami, bukan untuk saya pribadi. Saya tuh kalau merokok nggak ada orang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Saya itu selalu sembunyi, gitu. Pas anak saya sekolah atau apa gitu. Ya, saya merasakan enjoy. Hati saya itu ya bergejolak. Waktu itu saya belum aku mau dekat sama Tuhan kok mau dekat sama Yesus. Suamiku nggak ini. Suamiku mati, aku baru kenal Yesus. Saya bilang gitu. Akhirnya Tuhan tuh nggak senang saya berbicara seperti itu. Dan suatu hari saya mulai berontak. Berontaknya gini. Kalau aku ngikutin apa kata hati saya, bilang aku bertobat nanti nunggu suamiku mati gitu lah. Gimana kapan tobatnya saya gitu. Nah akhirnya saya doa sungguh-sungguh doa sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh doa sama Tuhan. Waktu itu saya punya mulai saya mengenal Tuhan tuh saya udah punya anak kecil lagi, dia seorang laki-laki, boy, sangat tampan. Ya anak yang terakhir itu, anak nomor 5. Dia baru umur 4 tahun. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah apa 3 ya? Oke. Saya nggak mau jelasin dulu. Ya intinya saya sudah punya anak yang terakhir laki-laki. Dan lepas itu saya mulai berontak, hati saya itu berontak itu, Tuhan Yesus, jika engkau kiranya Tuhan, aku ini ibarat benang itu yang nggak ada tangkainya loh Tuhan. Kalau dicabut itu pasti merah sana, dicabut sini nggak bisa tahu arah. Itu aku Tuhan. Aku hidupku semrawut. Dan dosaku itu Tuhan, aku nggak bisa menghitung. Engkau bisa menghitung dosaku. Tapi engkau bisa menghitung dosaku, aku nggak bisa menghitung karena saking banyaknya Tuhan. Ini aku bawa Tuhan dosaku buat engkau. Tolong kau perbarui hidupku. Aku nggak mau Tuhan. Aku nggak mau terus-menerus begini. Masa hidup tanpa Tuhan? Muslim tinggalkan karena aku percaya sama engkau. Didikan keluarga gue memang didikan sangat-sangat harus sekolah sekolah madrasah. Saya dipaksakan untuk sekolah. Saya sekolah, pulang dari sekolah saya harus sekolah lagi. Pulang jam 5 sore. Saya yayanilah gitu. Tapi apa yang dapatkannya saya nggak dapat apa-apa. Walaupun saya khatam Al-Quran juga saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi begitu sama Tuhan Yesus baru lihat wajah Tuhan aja kok macam ya come to my mind. Lepas itu saya share ke adik saya soal itu. Adik saya berontak. Saya kan twin sister kan, saudara kembar. Kok sifat nggak sama ya? Apa namanya? Pikiran nggak sama ya? Kok beda ya? Ya gitu. Lepas itu saya merasa sendiri, tidak ada siapa-siapa, lingkungan saya semuanya juga orang Muslim. Nah, lepas itu saya main berontak, saya paling senang dengan solusi yang
rohani-rohani itu saya sangat senang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidupku. Aku ingin punya identitas baru. Kalau aku memang sebagai anakmu ya, nyatakan aku sebagai anakmu, aku orang Kristen. Ya pengikut Yesus begitu. Tapi sekarang ini aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku harus bagaimana? Aku berserah penuh padamu Tuhan. Dalam keadaan seperti ini aku butuh Engkau. Aku ingin ke gereja itu bebas itu loh. Nggak ada yang menghalang-halangi. Itu belum pernah saya pernah ke gereja sangat jarang itu. Waktu sama kawan saya itu ke gereja. Pas itu saya ke gereja dia nyuri-nyuri. Saya nggak mau nyuri-nyuri. Intinya saya mau nunggu bojoku mati, suamiku mati. Suamiku mati, aku baru bebas gitu aja. Loh kok aku pemikiran ke situ. Ya, bodoh lah gitu pikiran saya. Dan suatu hari saya mulai doa dan saya komitmen sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Tapi aku mohon Bapak, kalau Engkau izinkan, aku saat ini aku memberontak. Kalau suami saya menanyakan, apakah kamu Kristen? Yes, I Kristen. Saya jawab, aku Kristen. Ya, so mau apa kamu? Saya mau kayak gitu. Suatu hari ya. Waktu itu suami saya itu ngomongin orang Kristen gini-gini. Terus waktu dia ngomongin jelek-jelekin orang Kristen gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, tuh saya kalau ngomongin orang Kristen tuh, kamu gak senang hati. Jangan-jangan kamu tuh Kristen juga kamu ya. Saya langsung jawab, iya, aku Kristen. Terus mau apa kamu kalau aku Kristen? Saya bilang gitu. Betul apa? Kamu Kristen ah? Iya, aku Kristen. Aku capek, aku sembunyi-sembunyi, aku capek. Kayak gitu kan. Terus sebelumnya ya, sebelumnya itu udah berapa kali saya ke gereja itu. Kalau ke gereja itu kan gerejanya di mall. Nah, suami saya tuh suka mantau saya. Jadi kalau pas, Ma kamu di mana? Aku udah di mall. Ngapain kau di mall? Ya belanja something lah, kayak gitu kan. Terusan cepat pulang. Ya puji Tuhannya waktu dia nelpon selalu saya selesai ibadah. Selalu saya selesai ibadah. Saya sering ke altar call untuk didoakan. Gitu. Sering kali sampai didoakan. Dan saya waktu didoakan juga saya walah berontak memang hati saya. Saya nggak bisa menyembunyikan, saya teriak nggak tahulah sampai orang nolong saya gitu. Baliklah saya ke rumah gitu. Saya doa langsung, doa terus sama Tuhan, doa Tuhan. Aku ingin seperti burung terbang. Sampai anak saya itu loh komplain, mama, aku tuh capek diajak ke gereja ya anak kecil baru umur 3 tahun diajak ke gereja naik angkutan berapa kali transfer angkutan nah. Jauh lah di apa itu loh di bulak kapal sana di bulak kapal Bekasi itu di Metropolitan itu ke sana gereja kami itu kita bergereja di sana dan capek mama kenapa sih mama nggak bawa papa papamu tuh belum Tuhan makanya kamu doa supaya papa dijamah Tuhan gitu dan suatu hari saya berdoa terus mulai saya punya keberanian untuk menentang suami saya waktu suami saya bilang sama ngomongin orang Kristen tuh gini tuh orang Kristen kemarin tuh jatuh dari sana no dari apa tuh selamat aja apa tuh selamat pikirnya apa Yesus apa dia Yesus itu yang apa menyelamatkan dia tuh pasti dianya begitu mikirnya wah dia lihat muka saya nggak senang itu tuh kamu kalau aku ngomongin orang Kristen nah wah kamu langsung kebakar tuh ya jangan-jangan kamu tuh ikut Kristen ya kamu tuh orang Kristen ya lah emang betul aku Kristen emang ngapa kalau aku orang Kristen dari situ dia down ngawasi saya terus dia ngawasin saya terus langsung dia telepon saya punya keponakan telepon saya punya brother telepon saya apa saudara perempuan saya ya dia cuma jawab ya dibelikan itulah ayat-ayat itu loh Al-Quran itu dibelikan buku-buku ayat-ayat kecil tuh dia down nggak mau apa terus aku mau bawa kabur anakku aku mau bawa lari anakku gitu dia bilang mau bawa lari kemana mau aku titipin sama ibuku di Kalimantan di Sumatera kamu kok bisa bawa anak saya ke sana lah anak-anak saya kok nggak bisa apa alasan nggak bisa nggak mungkin kamu bisa bawa anak saya potong telinga saya kalau kamu bisa ya kenapa nggak bisa Tuhanku yang menghalangi anakku dibawa ke sana tak gitu kan terus oh Yesus itu ya Yesus ya iyalah siapa lagi mau Tuhanku dia kok tak gitu kan dia yang berkuasa dia yang punya yang memegang hidup saya nah gitu terus sebelumnya itu juga kalau saya pergi gitu ke pasar kemana itu wah waktu saya mau cari Alkitab saya dia tahu itu Alkitab saya sembunyikan di bawah kasur waktu itu saya buka mana Alkitab aku kamu buang
Alkitab aku kamu buang. Ya, aku buang ke Empang sana, aku buang. Dibuang, betul dibuang. Anak saya punya kalung salib, dibuang. Dia bongkar semua laci-laci, dibongkar. Kalau menemukan sesuatu buku atau apa yang intinya itu terkait dengan Kristen, itu dibuangin semua. Buangin semua sama dia. Sampai 2 minggu dia down. Dia rokok habis-habisan, Kamu jangan ke gereja ya, ini hari Minggu. Ingat ya, kalau kamu ke gereja, tak pateni kamu, tak bunuh kamu gitu. Saya nganter dia lah, kalau dia mau berangkat kerja, saya nganter dia gitu. Enggak, jangan khawatir, aku enggak ke gereja gitu. Orang enggak ke gereja hari Minggu, emang gereja itu adanya hari Minggu saja, pikir saya begitu. Akhirnya saya cari lari ke gereja pas hari Rabu di Wisma Dharma itu. Pagi-pagi saya sudah masak sarapan buat anak-anak saya, pergi saya ke sana. Saya berdoa dengan cucuran air mata. Dan Bapak Pandita itu doakan saya, dia tahu keluhan saya. Didoakan saya pulang medan sejahtera dan kekuatan gitu ya. Siapa yang mensupport saya, berikut Tuhan, enggak saya sendiri. Saya bergumul sama Tuhan. Enggak ada saya, orang Kristen pun dekat saya ya begitu-gitu aja gitu. Dan saya kan beda, saya belum punya identitas baru gitu. Akhirnya suami saya menyerah. Saya ke gereja yang ngumpet-ngumpet seperti itulah, seringkali begitu. Dan lepas itu saya diam gitu, masak gitu. Lepas itu dia pulang gini, Ma, aku tadi lihat loh di tol itu ada tulisan KKR pemulihan resesi ekonomi ada, tapi kok Kristen di gereja mana itu? Di itu loh, di Kelapa Gading. Terus kenapa emang? Ya aku penasaran, pas penumpangku tuh loh orang Kristen aku tanya. Ya itu bagus kalau kamu tanya sama mereka, nggak tanya sama saya. Sama saya tanya sama saya, kamu malah salah paham. Ya dia begitu. Terus kenapa emang? Ya kadang apa ya? Ya aneh aja gitu. Kok ada, ya saya pikir gini. Ya saya nggak tahu apa yang dia mau, nggak tahu dia ngomong. Tiba-tiba lain hari itu dia bilang gini, Ma, kamu mau ke gereja? Ke gereja aja kamu kalau mau ke gereja. Dan saya nggak kaget ya. Ya saya nggak kagetnya gini. Jangan-jangan apa nih orang maunya? Saya itu takutnya bisa ke gereja dan suatu hari dia mau meninggalkan saya atau gimana, pikir saya gitu. Kamu ngomong apa? Coba jelasin. Kamu ngomong nggak jelas. Kok kamu nyuruh aku ke gereja kenapa? Lah mama kan pengennya ke gereja. Ya aku tak izinkan ke gereja. Saya nangis. Saya nangisnya, Tuhan, ternyata mujizat itu terjadi itu tidak bisa dibilang apa ya, kok bisa dengan seketika gitu loh. Dengan seketika dia bilang gitu. Ke gereja. Berarti aku sekarang ke gereja, boleh lah. Kenapa enggak ke gereja lah kamu? Ke gereja. Saya minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin seperti burung terbang. Saya ingin bebas Tuhan ke gereja. Suka-suka aku gitu loh ke gereja itu. Ini mau ke gereja aja dihalang-halangi. Keluarga aku nggak menghalangi, tapi suamiku menghalangi. Nah, setelah itu saya ke gereja. Dia nggak ikut ke gereja. Dan suatu hari saya ke gereja lagi, saya nggak mau nyuruh. Saya taunya hanya doa. Saya bisanya itu hanya sebatas doa saja. Diizinkan ke gereja dan luar biasa bagi saya. Sangat luar biasa, mujizat lah. Doa saya selama 8 bulan itu terkabul. Doa puasa itu sangat terkabul gitu. Puji Tuhan ya itu. Dan suatu hari, setelah beberapa minggu kemudian, Ma, kalau ke gereja, yalah aku mau ikut ke gereja, ke dalam. Apa tujuanmu mau ke gereja? Bila mau ke gereja mau dengarkan apa sih khotbahnya pendeta tuh kalau khotbah gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Aja doa dengarkan penyanyi-nyanyi juga berdiri, duduk gitu ya, dengarkanlah dulu gitu. Nama juga masih dalam proses. Dan lepas itu, setelah 8 bulan itu saya bergumul, Tuhan jawab satu persatu. Dan setelah berapa bulan kemudian, baru suami saya bertobat, ya mengizinkan saya gitu ke gereja ya, dia juga bertobat.
Dan dibaptis, itu pun dibaptis dia itu tanpa sepengetahuan saya, katanya aku nggak sempet ajak-ajak kamu dibaptis. Yang penting aku sudah prepare, aku udah bawa baju ganti buat dibaptis, aku udah nggak merokok gitu, aku udah dibaptis. Mak, kamu nggak tengok apa perbedaan aku sekarang? Apa itu perbedaan kamu? Aku udah berapa hari nggak merokok, masa kamu nggak lihat? Lah emang kenapa lu nggak merokok? Lah aku kan dibaptis. Lah kapan dibaptis? Ya kemarin kenapa ya dibaptis nggak ngomong sama saya? Ya aku udah sediakan pakaian. Kalau aku pas narik ke sana pas ada kesempatan ya aku dibaptis atau sibuk, nggak perlu ajak Yuyu jaga anak gitu. Oh berarti kamu dibaptis ya? Ya nanti kalau aku nggak sempat ambil sertifikatnya, kok ambil ya? Oh, ya nggak apa-apa, saya ambil kan ini nomornya gitu. Ya, tapi ya dia sempat aja kan jaga-jaga. Nah lepas itu berapa bulan kemudian, berapa bulan itu hitungannya masih bulan ya? Itu bulan ya? Oh sorry, ya hampir 1 tahun lah gitu. Intinya belum sampai ganti tahun gitu loh. Belum sampai ganti tahun, dalam tahun itu juga Tuhan kasih aku berkat tentang aku bisa bebas dan anak saya meninggal jatuh ke kolam. Jatuh ke kolam, saya tidak tahu. Saya dikasih tahu sama anak laki-laki, teman sebaya dia lah. Apa jenis Mama Eka? Ya, Galuh kan renang. Saya shock. Pada saat itu mau floor itu, saya lagi ngepel lantai. Saya lari, saya posisi lagi puasa itu. Jam 7 sore ke 7 sore saya harusnya baru buka puasa itu. Saya kalau puasa 24 jam gitu. Saya lihat anak saya langsung jebur itu di kolam ikan itu loh. Orang kolam ikan gurame itu loh, di situ dia suka main-main gitu. Anak saya, Tuhan Yesus anakku, Tuhan Yesus anakku. Anak itu baru jebur itu baru berapa menit saja lah. Baru berapa menit saja anak itu datang bilang gini, Mama Eka, Galuh kan berenang gitu. Galuh berenang. Saya langsung lari, tak tinggal itu, saya jebur, saya tengok kepala anak saya angkat, saya kasih bantuan pernafasan, sudah nggak ada. Saya nggak percaya anak saya itu mati, nggak percaya. Pas itu bapaknya pun di rumah, dia baru pulang. Dan dia shock, ya dia kaget, ya kosong lah, dia nggak bisa nangis. Saat itu pun saya juga nggak nangis. Ya namanya sudah gimana ya, blank lah gitu. Saya cuma bawa yang nggak tahu namanya orang berkerumun, dia bawakan anduk. Saya buka baju anak saya, ayo kita bawa ke hospital. Aku rasa anakku masih hidup. Dan di perjalanan itu saya berdoa, Tuhan jangan kau ambil anakku. Lagi saya ngomong, Galuh anak Tuhan Yesus ya. Katanya Galuh mau jadi pendeta. Nanti Galuh jadi pendeta ya. Kan dia selalu mau, aku mau jadi pendeta mah. Gitu. Selalu saya tanya. Setelah itu, ke hospital, saya sujud-sujud di situ. Tuhan selamatkan anakku. Dan dokter bilang, Ibu, anakmu sudah nggak ada. Saya angkat karena saya bawa pulang. Saya ke taksi. Saya hanya bilang, Tuhan, ku ambil anakku sudah. Sekarang anakku di surga bersamamu ya Tuhan. Anakku di surga bersamamu. Dan setelah itu, saya down. Dan pukul 5 anak saya meninggal. Pukul 11 pagi, 5 sore itu meninggal. Udah sampai rumah itu ya. Udah dikremasi, udah ditaruh di peti mati. Untung suami saya udah masuk Kristen waktu itu. Wah, intinya ya tepat waktu gitu loh. Dan lepas itu saya jagai anak saya. Saya doa, ya masih empty, saya masih belum bisa makan apa-apa. Saya cuma nangis dan nangis terus. Waktu itu saya mulai bisa nangis. Dan saya berdoa sama Tuhan, anakku sudah bersamamu ya Tuhan. Sekarang anakku sudah damai bersamamu ya Tuhan. Engkau yang menjaga anakku di surga. Dan anakku grow up di surga bersamamu. Dan dia melayanimu di surga ya Tuhan. Karena dia punya cita-cita ingin menjadi pendeta. Saya selalu menghibur diri sendiri. Dan waktu itu anak saya udah jam 11 pagi ambulan datang. Dan antarlah ke makam. Dan sudah selesai, anakku udah dimakamkan. Hati saya memang masih sedih. Ya, ada penghiburan dari saudara-saudara seiman itu datang.
Lepas itu baru berapa bulan kemudian, tahun baru lah, tahun pas itu bulan saya meninggal bulan Oktober, November, Desember. Pas bulan Desember itu saya mau Natalan, suami saya bilang gini, "Ma, aku sudah di jalan tol, aku sudah antar ini nih, aku tadi dapat penumpang, udah antar sana, aku udah isi bensin penuh, mobil aku udah full tank. Nanti sore kita ke Serayan, kita merayakan Natal gitu." Oke. Dan baru ngomong pagi-pagi udah ngomong itu, pagi-pagi jam 5, sorry habis doa saya itu, jam 5 pagi. Jam 6-nya lah dia telepon saya. "Mah, kamu bisa nggak ke tol?" "Bobat, aku ke tol." "Mah, aku kecelakaan, Mah. Mobil itu kejebur jurang kecil yang cuma 2 meter atau 3 meter gitu. Aku berusaha tuh nyelip kontainer, mobil kontainer dari mana ya? Dari kiri apa gimana? Kok stupidmu kok nggak karuan toh? Kamu tuh sopir bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kok bodohmu nggak karuan, itu kan sama juga melanggar rambu-rambu. Terus penumpangmu gimana?" "Ya puji Tuhan semuanya selamat. Ya mobilku tuh ringsek, setengah bodi itu hancur. Mana itu mobil masih mobil kredit. Masalah besar lagi. Masalah besar lagi. Lepas itu, jam berapa nih? Masih lama ya. Iya, masih Lepas lama. itu, Silakan. dan lepas itu, mobil hancur, setengah badan. Udah, saya tengoknya udah shock ini. Ya Tuhan, ya apa boleh buat, ini harus terjadi. Ya pasti Tuhan kasih jalan. Udah, polis derek bawa kemana itu. Itu pun saya dimintain sama polisi uang gini-gini. Saya saking kesel sama polisi, udah uang kena musibah, kok ya karena bujuku salah jalan gini dikenain denda gini. "Pak, ya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya pulang dulu, saya tak cari utangan ya Pak. Tak cari utangan dulu ya Pak. Nah, Bapak tunggu di sini ya." Dia minta uang 300 itu berapa? Di zaman dulu 300 gede. Ya saya bilang, "Ya Pak, tunggu aja di sini ya Pak. Saya tak hutang-hutang dulu ya Pak," saya bilang. Akhirnya dia bilang gini, "Oh Bu, jangan hutang-hutang. Saya nggak mau terima Bu, kalau Ibu hutang-hutang. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa." Manfaatin keadaan orang. Orang sedang derek mobil atau nggak tahu itu gratis apa-apa, saya nggak paham saya. Dibawalah ke dealer itu sih berapa bulan kemudian, itu 1 bulan kalau nggak salah. Mana mobil ngutang, harus di mobil kredit namanya, mobil kredit harus dibayar dan bulan ini belum dibayar, karena uangnya buat biaya ini, nunggak lagi ke sebulannya di dealer tuh buat dirubah itu. Udah Mak, aku putuskan mobilnya kita jual aja. Aku juga nggak suka mobil dempulan gitu. Nah lepas itu dari situ dia nggak mencukupi buat beli mobil yang lain. Akhirnya kami pun berusaha buka usaha. Kami buka usaha, buka usaha dan nggak maju. Nggak maju, kita tuh mulai nggak harmonis. Dan apa ya namanya ya, waktu itu oh iya ya, sebelumnya. Terus akhirnya suami saya itu pakai mobil lain lah, pakai mobil orang, apa namanya dibilang apa ya, mobil orang, kontrak mobil gitu. Dia kontrak mobil, dan kontrak mobil yang lama itu buat nutupi kekurangan yang setoran yang kreditan kan dibayar gitu. Sistemnya gimana saya juga lupa. Pokoknya ya kita masih ada sisa lah gitu. Buat modal bangkrut, kurang lebih modalnya 17 juta gitu. Sisanya 17 juta gitu. Kita jual mobil itu, kita punya sisa sekian. Kita bisa nerima tuh, kita kasih harga sekian Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngasih harga lebih karena mobil ini sudah dempulan, sudah apa gitu. Oke lah, terima, Mbak pulang lah. Udah begitu, uang itu dipegang sama suami saya. Ya jadi nggak karuan, modal saya juga nggak seberapa buat usaha dagang ya nggak maju. Akhirnya saya putuskan, anak-anak saya juga sudah mulai mau masuk SMP, SMA, mana sekolahnya juga di sekolah swasta gitu. Dia maunya sekolah yang banyak pelajarannya gitu. Apa sekolah Yadika ya? Di SMP Yadika, dua-duanya minta Yadika SMP. Satu masuk SMA, satunya masuk SMP. Itu persamaan lagi. Nah, anaknya kan jaraknya 3 tahun ya usianya itu. Nah, lepas itu saya bingung. Uang dari mana ini? Uang dari mana ini? Nah, ya dari situ susahnya saya. Ya puji Tuhan ya ada. Tiba-tiba waktu kami doa, datanglah kawan saya.
kawan saya itu datang, dia orang Kristen, orang Batak, baik sekali, dia suka visit saya gitu. Dan lepas itu, John, dia tuh ibu-ibu, tapi saya panggil nama anaknya, John, anakku tuh mau sekolah nih, di Yadika. Ya kan sama-sama sekolah anakku kan di Yadika sana. Iya, satu area sana. Aku tuh sama sekali nggak ada uang, John. Aku butuh uang 2,5 juta, John. Aku nggak punya duit, John. Andalkan suamiku loh, suamiku buru-buru. Dia tuh ada, dikasih nggak ada, nggak dikasih gitu. Bingung saya jadinya. Ya dengan gampangnya dia tuh, Mbak aku pinjam aja, nanti aku sepanjang aku bayar gitu. Dia pakai aja, aku lagi ada uang nganggur gitu. Ya saya akhirnya pakai. Dan setelah itu, anak saya mulai masuk sekolah. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Begitu terus hidup ini. Tapi sebenarnya saya lewatkan testimoni ya. Waktu itu, waktu saya pertama, saya undur yang ke belakang ya. Saya punya testimoni yang luar biasa buat kami. Saat itu kami, suami saya itu apa namanya, jadi sopir taksi, apa namanya ya, taksi apa umum itu. Waktu itu ya, krisis, sangat krisis. Dia jarang pulang. Dia jarang pulang. Waktu saya masih bertobat awal, dari 8 bulan itu saya story itu saya lewatkan tadi, saya lupa. Itu saya nggak punya pegangan uang. Sama sekali nggak punya uang. Saya tuh harus bayar anak saya sekolah SMP. Sampai nunggak berapa bulan, suami saya kerja tuh babuk gitulah hasilnya tuh. Setoran aja. Waktu itu saya belum kredit mobil lah, belum kredit. Nah, lepas itu, apa namanya, saya sama sekali nggak ada uang, sama sekali nggak ada uang. Suami saya pun bilangnya, nanti lama kalau aku pulang, nanti mah kalau aku pulang, aku belum pulang, belum ada duit. Duitnya pas-pasan buat setoran katanya. Di rumah nggak ada uang nih, aku butuh uang. Terusan, lepas itu, saat itu memang saya lagi gencar-gencarnya, memang lagi sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa kau akan biarkan anakmu ini kelaparan? Aku tuh sebenarnya nggak senang Tuhan kalau untuk makan itu aku pinjam-pinjam orang. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi kalau untuk hal yang lain, aku masih oke lah. Tapi kalau untuk makan, masakah aku harus minta sama orang Tuhan? Harus pinjam orang? Burung di udara aja kau pelihara Tuhan. Masakah aku sebagai anakmu nggak kau pelihara? Lalu saya bergumul terus, berdoa terus. Sampai anak saya bawa sekolah itu bilang gini, udah berapa hari papa nggak pulang, apa kebutuhan kita sudah habis, sangat mempes anti, sampai itu sudah habis, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Sampai saya bilangnya, nantilah belum ada duit, tanggung mau pulang gitu. Dan lepas itu, saya doa terus, Tuhan, 3 hari itu saya doa terus. 3 hari satu berpuasa, ya puasanya mungkin 20 jam saja gitu. Saya berpuasa, saya rajin berpuasa saat itu. Saya doa sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya sama Engkau. Engkau tak akan biarkan kami kekurangan. Tak akan biarkan hanya untuk makan aja, aku harus minta-minta sama orang. Gitu. Dan memang banyak kekurangan dari biaya anak sekolah, biaya apa gitu. Banyak kekurangan belum dibayar gitu. Nah, dalam 3 hari saya berdoa. Dalam 3 hari itu juga suami saya belum pulang. Dan suami saya pulang bilang gini, Mah, memang 3 hari kami nggak ada kontak-kontakan. Mungkin dia nggak punya pulsa lah, ya, nggak punya pulsa bagaimana. Ternyata bukan nggak punya pulsa, dia tuh sibuk karena apa, melayani penumpang itu turun naik gitu. Akhirnya dia berpikir lagi gini, apa namanya, bilang gini, tanya sendiri, kok aku ini cari uang kok macam kesetanan ya? Penumpang kok turun naik, yang dulu boro-boro susah banget cari penumpang, kok sekarang cari penumpang kok susah, lama banget dia cerita sama saya. Begitu waktu itu. Eh, hujan uang kayak kayak kesetanan gitu. Apalah dimaksudkan itu. Ya kalau buat saya berkat itu ya. Akhirnya saya itu sukacita saya itu penuhnya apa? Tuhan, wah, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Di saat kami kekurangan, kami punya komitmen, kami percaya sama Engkau dan sungguh-sungguh percaya sama Engkau. Di udara Kau pelihara, Kau beri makan, apalagi kami sebagai anak-Mu. Tidak terlambat Tuhan Yesus pertolongan-Mu, sungguh luar biasa. Suami saya pulang bukan hanya bawa uang untuk apa, untuk kebutuhan makan atau biaya sekolah. Semuanya dipenuhi. Semuanya dari uang-uang apa namanya ya, yang sekolah, dari uang kontrakan, uang saya arisan tuh apa, sampai suami saya bisa ngecat mobil. Nah itu, ini ada sisa mah tak buat ngecat mobil ya, biar penumpangnya tertarik. Kalau lihat mobil, kalau kusam kan dia nggak tertarik. Gitu. Mobil kan juga ada saingannya. Ya karena bikin sana gitu. Saya puji Tuhannya di situ. Tuhan bisa memberkati kami. Waktu anak saya mau jalan kaki itu, udah mah, aku mau jalan kaki aja gitu. Nggak ada uang buat naik ongkos angkutan, aku mau jalan kaki aja. Aku harus tetap sekolah. Ya udah, Neng, hati-hati ya nak. Gitu. Di pertengahan jalan, bapaknya panggil gitu. Eka,
Papa, masih early lah, ngapain kamu berangkat sekarang? Ya kalau aku kan jalan kaki, Pak. Kenapa kamu jalan kaki? Lah mama kan nggak punya uang. Ya udah ayo kita pulang, nanti papa antarin atau mama anterin gitu. Kan kebetulan mama saya bisa nyetir ya. Dan after itu anak saya pulang sama bapaknya, saya kaget loh. Loh kamu kok pulang lagi? Itu papa lagi parkir mobil. Lah kenapa? Kok papa udah pulang? Kok kamu nggak langsung berangkat? Masih early lah, Mang. Nanti kan aku mau diantar papa katanya gitu. Dan lepas itu di mobil tuh anak saya bilang gini, papanya bilang gini, kakak kamu mau ganti HP enggak? Mama papa belikan HP yang itu ya, yang bagus ya, yang Nokia gitu. Dia bilang gitu. Hah? Kita lagi kere-kere gini mau makan aja susah, nah lapar gini mau nyawain HP, dia bilang gitu. Dari pulang lah papanya cerita, Mama kenapa mah 3 hari ini kok aku cari uang kayak orang kesetanan ya Mah ya. Begitu dia cerita macam itu. Dan kok kesetanan gimana orang ngomong, ini loh berkat dari Tuhan Yesus akhirnya kami tas. Dan sama anak saya tas Kak, Tuhan benar-benar hebat. Tuhan benar-benar ajaib, Yesus luar biasa. Ya, Ma. Kalau kita percaya sama Tuhan, inilah yang kita hasilkan. Tuhan telah memberkati kita. Anakku yang pertama ini ikut choir SMP dan ikut choir melayani Tuhan. Dan lepas itu sukacita kami penuh. Itu waktu itu anak saya belum meninggal ya. Maaf saya geser lagi ke belakang. Karena saya lupa testimoni itu. Buat saya itu sangat terngiang, sangat terpesona saya tentang Tuhan memberkati kami saat kami kekurangan gitu. Tuhan datang memberkati kami dan berkat yang kelimpahan. Lebih dari yang saya harapkan. Yang harapan saya itu istilahnya kita Tuhan bawa beras kayak 3 liter gitu cukup gitu ya. Ternyata mencukupi dari yang kami harapkan gitu. Dan akhirnya suami saya bisa belikan anak saya HP, bisa ngecat mobil, bisa ya semuanya kebutuhan dicukupi. Tapi nggak sampai di situ aja, saudara-saudara. Kami banyak rintangan. Anak kami meninggal, terus lepas itu kami harus bekerja ke luar negeri. Karena anak saya yang satunya lagi sudah menginjak 3 tahun harus masuk ke mana tuh ke SMA gitu. Suami saya itu mulai mencari nafkah itu sangat kesendat-sendat. Saya juga nggak tahu semenjak dia mobilnya itu sudah nggak punya mobil lagi. Kami juga bantu usaha dan kami pergi ke Kanada. Itu pun kami nggak seizin dengan suami saya. Keadaan nggak mengizinkan lah. Saya bilang gini, Tuhan kok hidup aku kok jadi begini ya. Saya jadi bulat ini kok arahnya gimana ya. Ya lepas suami saya lepas itu suami saya mengambil sebelum dapat kredit mobil itu dulu. Setelah habis kredit mobil kecelakaan itu, dari situ awalnya saya mulai banting setir. Saya sendiri ikut banting setir gitu. Dia nggak sanggup saya kalau mengandalkan suami saya itu nggak sanggup saya. Anak saya sudah masuk SMA, SMP gitu. Dan satu lagi Eka sudah mau dikuliahin. Eka harus kuliah gitu. Dia pengen kuliah. Dan lepas itu saya, aku mau kerja kemana? Ya kerjalah ke luar negeri gitu. Enggak diizinkan. Lah kamu tahu nggak kebutuhan itu loh, kebutuhan kita tuh banyak. Uang kamu aja lah cukup untuk makan doang. Kalau aku nggak mensupport, aku nggak bantu kerja, terus gimana gitu. Nah akhirnya itu saya itu punya paspor. Paspor saya itu disimpan sama dia. Tahu dia, ini pasti mau ke luar negeri ini orang. Akhirnya saya nggak punya fotokopiannya, nggak punya. Saya ID-nya saya juga lupa, nomor itu lupa saya itu. Akhirnya saya itu daftar lagi, minta surat kehilangan paspor. Saya datang lagi, saya bikin sendiri, saya proses sendiri ke imigrasi, dan jadilah itu paspor. Lepas itu saya diam-diam, saya mau ke Hong Kong. Dan di Hong Kong itu sponsor saya nggak menginginkan saya ke Hong Kong. Dan lepas itu dia kasih saya job di Kanada. Tahun berapa ya? 2012 kurang lebih. 2012 saya pergi ke Kanada, saudara. Saya pergi ke Kanada, proses 5 bulan, saya berangkat ke Kanada. Saya pulang, ya puji Tuhan, semuanya tercukupi. Tapi nggak dari hal itu, nggak sampai situ aja. Saya memang kondisi keadaan nggak memungkinkan. Anak saya itu ya butuh biaya. Saya kan anak saya kalau dikasih kartu kuning, terlambat bayar buku, terlambat bayar SPP, waduh, saya down lah gitu.
Dan saya bilang anak saya, kamu kalau sekolah berangkat sendiri ya nak ya, berangkat sendiri kan ada motor itu, berangkat sendiri. Mama mau pergi kerja, bantu kalian. Mama nggak mau kamu sekolahnya sampai tersendat-sendat. Jangan sampai kamu kena dapat kartu kuning. Mama malu gitu. Akhirnya saya diam-diam, saya lari dari rumah. Itu memang karena seringnya saya berantem sama suami saya karena secara ekonomi nggak tercukupi, tapi dia tuh mengikat saya aja di rumah. Yang mana cukup? Kalau maunya tuh apa gitu loh. Sementara kan saya kan butuh biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Saya udah izin, nggak usah kemana-mana. Loh kok nggak usah kemana-mana, kamu itu nggak bisa mencukupi kebutuhan kita. Setiap aku tanya kamu pulang, ya uangnya cukup. Ada kamu pulang nggak bawa uang. Sekali uang cukup, bawa ini tutup lubang, tutup lubang. Loh kalau gini terus biar anak sekolah aku siapa yang bayarin? Saya bilang gitu. Saya bilang gitu sama dia. Enggak, saya punya pemikiran gitu aja. Lepas itu, saya datang ke tadi sponsor itu, dia mengarahkan saya ke Kanada. Sarah kamu ke Kanada? Mau aja, tapi yang penting saya itu kemana aja mau deh. Yang penting jangan ke Arab, aku nggak suka ke Arab gitu. Nggak senang saya ke Arab gitu. Akhirnya saya diproses ke Kanada, 5 bulan proses, saya langsung terbang ke Kanada 2012, pulang 2014, itu saya ingat saya. Paspornya masih ada sampai sekarang. Dan saya pulang, saya kirimin suami saya. Uangnya itu saya kirim sama anak saya masih kecil, belum Eka waktu masih SMA kelas 1 lah itu waktu itu. Belum boleh ya punya itu rekening. Dan lepas itu apa ya? Uang itu saya kirimkan ke suami. Dan lepas saya bawa HP. Saya bawa HP itu bukan Android HP Nokia tapi bukan Android. Saya itu bodohnya saya, waktu itu saya mau update HP saya. Saya itu salah pencet. Semua data tuh hilang. Sampai sama nomor anak saya itu hilang. Dan di situ pun saya nggak boleh pegang HP, susahnya minta ampun. Saya nggak dikasih izin telepon tuh 2 bulan 1 kali. Nomor anak saya itu hilang semuanya. Nomor anak saya itu hilang semuanya. Dan lepas itu saya pernah telepon suami saya. Sebelumnya sudah telepon sama suami saya. Telepon sama suami, saya tanya sama suami saya. Aku mau bicara sama anak saya. Sudah berbulan-bulan aku nggak bisa bicara sama anak saya. Kan aku sudah bilangin, aku bisa telepon kamu 2 bulan 1 kali, right? Kenapa kok kamu masih nggak sedia kamu di rumah dulu telepon anak saya? Anak saya nanti saya sampai 9 bulan, saya nggak berhubungan sama anak saya. Anak saya kangen. Aku mau telepon sama mama. Mamamu tuh susah, Neng dihubungin. Kalau dihubungin tuh putus-putus, tahu nggak kamu tuh? Kanada tuh di sana jam 12 malam, di sini 12 siang. Ya mana mungkin mamamu mau telepon deh. Mama kirim uang apa enggak? Mama belum kirim uang, kirim sekali aja. Padahal saya itu udah kirim berkali-kali. Terus suatu hari anak saya itu ngecek HP-nya papanya. Jadi di situ tuh HP-nya itu, waduh ya maaf ya kok suami saya itu mulai berselingkuh gitu, berselingkuh. Anak saya cerita, anak saya sakit hati. Anak saya sakitnya hati gini, mamaku, aku nggak bisa hubungan sama mamaku berbulan-bulan. Mamaku nggak kirim uang, mamaku lupa aku kali ya, gitu. Terus bapaknya aku ditanya gitu. Dan dilihatnya kok malah SMS-in sama perempuan gitu. Anak saya sakit hati dan nangis gitu, anak saya nangis. Dan saya sebagai istri sakit hati gitu. Saya sakit hati, emang sakit hati kok. Kita tuh banting tulang tuh bantu dia yang cari uang kesusahan gitu kok masih bisanya nyelingkuin saya. Saya sakit hati juga. Saya bilang gini, pulang aku gak bakal jumpa sama you. Gak bakal aku lihat mukamu gitu aja. Saya sakit hatinya. Lepas itu saya lihat dia gitu, saya gak mau kirim lagi uang ke dia. Dia SMS ke bos saya nomor. Dan after that, dia gak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris itu. Sarah ada SMS dari suami kamu. Itu, ini. Mah, kamu kapan kirim uang? Kenapa kamu gak kirim uang? Terus saya gak jawab. Siap, Mah? Ini anak-anak butuh gini. Nah, jadi dia begitu waktu itu kan saya mau ke Kanada mau kerja aja dia nggak mengizinkan sampai dia kata nanti kalau pulang aku bunuh kamu gitu. Sekarang dia butuh uang saya. Gila saya kirim uangnya bukan ditunjukkan ke anak saya harusnya kan nak ini nak mamamu sudah kirim uang nak begitu kan senang. Saya kirim uangnya bukan sedikit sekali kirim 15 juta. Walah senang hati saya tercukupi gitu pikiran saya. Dan lepas itu anak saya nggak bisa hubungan. Curilah itu HP papanya itu dilihatnya. Ya banyak-banyak SMS.
Di SMS anu saya loh, ini kan nomornya siapa nih? Tak tengok nih. Ini nomor Kanada ini, ada 2 nomor Kanada. Ada 2 nomor Kanada ini. Dan lepas itu anak saya SMS, 1 SMS telepon rumah nggak bisa di apa. Terus dia coba SMS sama, karena waktu itu saya pernah telepon suami saya pakai nomor teman saya. Ya, lepas itu dia bilang gini sama teman saya, Bapak Bambang, apa namanya, ini saya temannya Mbak Sarah. Ini Mbak Sarah minta nomornya anaknya, Pak, tapi nggak dibalas. Dari situ anak saya tahu kalau itu nomornya teman saya. Dan anak saya doa terus waktu itu, anak saya doa terus itu. Anak saya doa terus. Lalu dijawablah doanya. Ambil nomornya itu. Dan cerita, mama, papa kok begini, papa kok begini. Ya nak, sabar nak. Nanti mama pulang nak. Mama bilang, mama kenapa nggak pernah kirim uang? I'm shocked lah. Kok bisa mama kok dibilang nggak kirim uang? Ma, aku selalu doa, ma, aku tuh nggak percaya kalau mama aku begitu. Mama 9 bulan kita nggak ada hubungan, nggak berhubungan, kita nggak ada telepon. Mama berusaha sama papa kamu, setiap 2 bulan sekali mama selalu telepon sama kalian, sekalipun mama itu sekaligus mama kirim uang kayak gitu kan. Tapi papa bilang kata mama nggak kirim uang. Wah, sakit hati saya. Iya mah, sama mah, tak kasih tahu ya mah, papa tuh malah gila. Gila apa nak? Ya gila itu SMS-an tuh sama perempuan nih, dia punya cewek ini, cewek itu begitu. Oh my God, hati saya itu hancur. Tapi saya tahan aja, nggak apa-apa, Pin. Yang penting bangga aku itu karena apa? Puji Tuhan, aku sudah bisa berhubungan sama anakku. Waktu juga saya punya kesempatan telepon, saya langsung telepon anak saya. Waktu kirim uang, saya kirim ke uang anak saya. Ya, Endel, Eka ini uang. Sampai yang nggak tiap bulan saya kirim ya, karena ya saya sisakan tuh uang. Lepas itu saya pulang, saya nggak pernah jumpa sama suami saya. Nggak pernah, karena saya sakit hati. Terus saya hanya bilang sama itu wanita yang selalu minta uang sama suami saya itu. Yaitu saya nggak tahu dia mukanya macam apa, saya nggak tahu. Saya telepon dia gitu. Ya saya sakit hati, mentumpahkan lah sakit hati saya sama perempuan itu. Malah perempuan itu dibilangnya apa, begini. Ya nyatanya suami kamu hidup sama saya, badannya tambah gemuk gitu. Dia bilang sama saya begitu, ya sama marah-marah. Ya gitu ya, intinya saya mulai nggak bisa tawar hati aja. Jangan tutup wajah ya, jadi turun sedikit mic-nya. Jangan gitu, ya, sorry. Ya, supaya tidak ketutup. Silakan. Ya, maaf saudara-saudara, saya jadi ngomongnya jadi ya, lepas itu saya mulai down. Dari down itu saya pulang nggak mau jumpa sama suami saya. Saya jumpa sama anak saya karena waktu itu anak saya mulai dibaptis tuh. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu. Umurnya ada 12 sama berapa? 12 sama 16 ya, 16 tahun ya. Si Ayu 16, naik 13. Kurang lebih begitu. Saya antara anak saya dibaptis, lepas anak saya dibaptis, itu saya antar dibaptis, saya mulai berangkat lagi ke Singapura. Saya mulai lagi berangkat ke Singapura. Dan di Singapura tuh cobaan saya juga banyak sekali. Mulai cari pekerjaan itu susah. Cari bos itu juga nggak gampang, sekali dapat juga nggak ada yang cocok gitu ya, mulai down. Pada saya mau berangkat kerja itu saya ada doa, saya ada puasa gitu. Lepas itu saya down, mulai down, nggak mau dekat sama Tuhan, saya menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan tuh saya terasa hampa. Hampa saya kok hampanya pengen cari suami, saya gitu. Saya pengen cari suami, saya begini sama kawan saya. Nak, aku kok pengen punya suami ya, gitu. Ya kamunya nggak mau cari suami, lah kalau suami kalau nggak salah suami kan bertanggung jawab gitu. Ya orang mau cari suami itu ya dilihat dikenai dulu bagaimana. Kalau kamu punya suami kan suaminya maunya yang orang kaya yang ya enggak lah ya enggak begitunya gitu. Tapi kok susah ya cari suami gitu. Lah anak saya yang nomor 3 ini, yang nomor 4 ini begini sama saya. Mah kamu tuh cepatlah kawin. Papa kan udah nikah lagi, udah nikah tuh, udah punya anak 1 lagi. Udah nikah dia sudah. Kalau nikah terus kamu nyuruh mama nikah tuh gimana, kan di Kristen tuh mana boleh menikah 2 kali, kan Tuhan nggak menghendaki perceraian, nggak menghendaki apa gitu. Apalagi papamu udah menikah gitu. Tapi kan mama harus nggak bisa hidup sendiri, mama harus menikah mah. Ya mama nikah sama orang Kristen yang bertobat, jangan kayak papa gitu. Papa itu udah terjerumus, tuh udah punya anak lagi, udah punya istri lagi.
dia punya istri lagi gitu. Dan saya kadang menolak kalau saya mau, ya jujur aja saya tuh nggak sanggup sendiri gitu. Anak saya itu malah ya menjerumuskan saya ini suruh datang ke itu apanya dating love itu. Akhirnya kalau saya datang ke dating love itu saya coba-coba nggak banyak itu, saya kenal sama seorang yang intinya saling tujuannya saling menjerumuskan lah, setelah tidak sadar saling menjerumuskan kan begitu. Saya masih ada waktu, brother? Ya, mungkin sekitar Ya. 15-20 menit, silakan. Oh, oke. Maaf ya saudara-saudara, kesaksian saya tuh sangat panjang dan mungkin saya tidak tahu. Nah, lepas itu saya mulailah mencari-cari gitu. Yang intinya itu satu hanya untuk bersenang-senang. Saya bilang gini, loh saya cari pasangan untuk menikah, bukan untuk bersenang-senang gitu. Dan akhirnya dia seorang traveling agent, dia bisnisnya di situ. Dan akhirnya kita tuh bertemu ya kenal. Dia juga nggak orang gampangan gitu, nggak gampangan gitu sama wanita. Saya pun juga nggak mau begitu. Akhirnya kita berjumpa sama dia. Dan saya selalu kalau diajak ngobrol itu nggak senang diajak ngobrol hal-hal yang lain-lain. Saya itu selalu diajak ngobrol itu mengenai masa depan itu saya senang gitu. Dan saya cerita mengenai Tuhan. Terus dia mulai begini sama saya tanyanya, kamu kok senang ya? Kalau ngobrol sama saya itu kamu ceritakan kok tentang bersyukur, tentang apa gitu, tentang ketuhanan gitu. Nggak pernah tuh saya kenal sama cewek itu rasanya macam mengenal hal-hal itu. Ya saya senang makanya. Saya tuh jujur nggak pernah namanya ngasih waktu buat cewek ngobrol sama saya untuk hal kayak gini. Nggak untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau aku dengarkan kamu itu tuh sejuk hati saya itu ngobrol sama kamu soal kamu tuh motivasi bisa bawa soal Tuhan itu saya senang sekali. Gitu akhirnya terus dia tuh mulai terobsesi, aku mau ke gereja gitu. Kamu gerejanya mana? Gerejaku di Bethany Church. Nah, lepas aku di Bethany Church ini kamu mau ikut? Ya, kalau boleh aku ikut ya gitu. Yes. Singkat ceritanya dia ikut. Mulai ikut dia tuh mulai terbesit apa yang dimaksud iman seperti sawi gitu. Dia ke bahasa Inggrisnya ya memang British. Akhirnya dia paham. Akhirnya kita ke gereja, dia interesting lagi kalau aku ceritain, dia selalu pengen tahu gitu sosok Yesus itu seperti apa gitu. Dia pengen tahu setiap kesaksian ditunjukkan ke saya gitu. Dan akhirnya dia tuh mulai mengenal Yesus lebih dalam, mulai mengenal gitu. Ya puji Tuhannya dia sekarang ini sudah siap mau dibaptis, tapi tunggu waktunya gitu. Ini yang Sir Daniel knowledge gitu. What you name Aduh, Daniel? Iya, ini namanya sangat panjang. Ini kami baru pulang dari gereja. Kalau pulang dari gereja, kita selalu datang ke sini, kita selalu cakap-cakap tentang firman Tuhan, bukan hal yang lain, gitu. Dan saya berdoa semoga dia itu dapat jodoh, gitu. Yang tujuannya dulu kita saling menjerumuskan, tapi giliran kami mengenal Tuhan, kita curhat soal ketuhanan, soal Yesus, dia mulai tertarik. Karena dia orang agamanya orang Buddhis. Jadi dia tuh jika banyak apa namanya itu kalau saya nggak bisa cakap lah. Membantu di temple antar makanan buat orang-orang donation gitu. Donation diantar makan ke sana, antar buah ke sana. Dia ke sana ke sini gitu. Itu dia sangat suka membantu gitu. Nah, sukarelawan lah gitu ya. Dia tuh setiap hari Senin tuh dia sukarelawan itu antar tapi dia tuh tidak pernah namanya ngobrol sama wanita lain. Ya intinya tuh maunya tuh kalau ngobrol sama saya bilang, saya nggak bisa diajak ngobrol tentang hal dunia. Saya nggak bisa. Tapi kalau saya ngobrol tentang Tuhanan, ya. Nah, suatu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau hubunganku sama orang ini tidak layak di hadapan Engkau, aku ingin tinggalkan. Tapi terbesit hati saya kok Tuhan bilang, jangan kau tinggalkan, tapi tuntun dia. Dan aku hanya bisa jawab, oke. Saya tuntun dia. Kok semakin hari orang ini, aku bilang sama dia, kamu mau nggak aku tinggalkan? Soalnya aku mau benar-benar fokus ke Tuhan. Saya ingin, loh kalau kamu tinggalkan saya, terus yang menuntun saya siapa? Dan gitu. Ya aku juga nggak nuntut kamu untuk berlebihan, enggak. Ya aku di sini tuh dekat sama kamu ya, karena kamu tuntun saya kok.
bukan karena aku tuh suka senang-senang cakap-cakap sama orang. Kamu tengok sendiri, aku tuh nggak pernah kemana-mana. Aku taunya bekerja, aku selalu kerja, menghabiskan waktu kerja, time ke gereja, aku ke gereja. Nah, terus alasannya apa kamu ninggalin? Nah, aku soalnya nggak bisa loh nikahin kamu loh. Masalahnya kan aku ini sudah bersuami, maksudnya yuk, suamiku udah menikah, tapi aku itu sudah pernah menikah gitu loh. Aku nggak mengharapkan itu. Orang cinta itu bukan berarti harus menikah. Kalau aku main dekat sama kamu, ya aku bisa jadikan kamu sebagai sister aku. Aku tuh nggak punya saudara. Aku cuma punya adik, satu-satunya adik aku. Mamaku sudah meninggal. Aku nggak punya, memang jujur, dia memang punya segala-galanya. Rumah punya besar, mobil pun di rumah bertiga, dia kaya. Tapi dia hampa. Ya dia bersyukurnya bisa jumpa sama saya diarahkan ke dalam Tuhan. Karena dia tuh perkataannya selalu firman Tuhan. Yang saya banggakan yaitu, saya bangga, makanya dia tuh ke gereja. Aku mau ke gereja, kamu kalau bisa, kalau kamu sibuk nggak usah kamu langsung ke gereja aja sendiri. Aku bisa naik MRT kok, cuma 30 menit aja sudah sampai. Enggak, Sarah, kalau aku ke gereja jemput kamu itu sama juga aku melayani Tuhan kan, gitu. Ya, sungguh luar biasa saudara-saudara kesaksiannya. Semoga ini boleh memberkati kita, akan mengedukasi kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana, sehingga akan membuat kita juga akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu senantiasa baik dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.